Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan melanjutkan pelajaran tentang peta zaman atau dispensasi teologia. Kita sudah masuk di dalam zaman perjanjian dan kita akan belajar tentang zaman perjanjian. Namun sebelum masuk ke dalam zaman perjanjian, yaitu bagian yang kedua, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagian yang pertamanya. Namun sebelum kita membahas pada bagian yang kedua, saya perlu kembali menjelaskan kepada saudara. Mari kita melihatnya di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, dalam prinsip zaman perjanjian ini ada sesuatu yang sangat unik ketika Tuhan, seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, bahwa ketika Allah memilih Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, Tuhan begitu keren memberkati mereka agar Tuhan bisa dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara, saya mau mengatakan bahwa proses di dalam zaman perjanjian adalah bagaimana Tuhan memakai Abraham dan keturunannya untuk memperkenalkan kemuliaan yang Tuhan miliki dengan memberkati Abraham, dengan memberkati keturunannya, supaya bangsa-bangsa di sekitar Abraham, di sekitar bangsa Israel bisa melihat kebesaran orang Israel, kebesaran Abraham, kebesaran Ishak, kebesaran Yakub, bisa melihat begitu luar biasanya Tuhan dengan memberkati mereka. Ingat saudara, pada waktu peristiwa Menara Babel, di mana orang-orang membuat sebuah kota dan kota itu kemudian dikelilingi tembok dan kemudian mereka membuat Menara Babel, Tuhan memerintahkan mereka untuk berserak. Mereka tidak berserak, mereka hanya berkumpul di dalam kota Babel. Mereka tidak taat kepada Tuhan untuk berserak dan memenuhi bumi, dan mereka menyembah kepada berhala. Mereka sombong, mereka mengatakan mereka tidak memerlukan Tuhan, sehingga mereka membuat menara yang sangat tinggi sebagai bentuk penyembahan berhala mereka. Kemudian Tuhan turun ke kota Babel dan kemudian mengacaukan bahasa mereka, dan pada akhirnya bumi mereka berserak ke seluruh bumi. Dari sebuah kota mereka berserak ke seluruh bumi, menjadi bangsa-bangsa, menjadi suku-suku. Dan kemudian untuk menurunkan Yesus dari garis keturunan manusia, maka Allah memilih seorang yang bernama Abraham. Memilih Abraham untuk menjadi bapak leluhur. Sekali lagi, Allah memilih Abraham untuk menjadi bapak leluhur dari garis keturunan Yesus. Sekali lagi, Abraham dipilih untuk menjadi garis keturunan atau leluhur bagi Yesus yang akan diturunkan sebagai manusia melalui garis keturunan manusia. Perhatikan baik-baik saudara. Maka dipilihlah Abraham. Kita lihat di sini. Dipilihlah Abraham untuk menjadi leluhur dari Yesus. Kemudian pada waktu Abraham dipilih, saudara, maka Allah harus membedakan Abraham dari bangsa-bangsa yang lainnya. Abraham dipilih, kemudian Allah harus membedakan Abraham dan keturunannya dari bangsa-bangsa lainnya. Dengan cara apa? Satu, Allah memberkati Abraham dengan 7 janji. Sekali lagi, Allah pada waktu memilih Abraham untuk menjadi leluhur dari garis keturunan Yesus, maka Allah memberkati Abraham dengan 7 janji. Apa saja? Beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas. 1,
berkat atau janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dari satu orang ini, dari satu keluarga ini, Allah akan membentuk sebuah bangsa yang besar, yang nantinya kita sebut dengan nama bangsa Israel. Satu, janjinya Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kedua, aku akan memberkati engkau. Sehingga pada waktu Allah memilih Abraham, janji yang kedua, Abraham diberkati Tuhan. Dan itu benar sekali. Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Ketiga, janji yang ketiga, membuat namamu masyhur, membuat nama Abraham terkenal. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Nama Abraham sangat terkenal sekali. Artis apapun di dunia ini yang pernah hidup dan mati, namanya hilang. Dulu saya suka dengan penyanyi namanya Glenn Fredly. Tapi setelah meninggal, ya, sudah tidak lagi seperti pada waktu dia masih hidup. Tapi Abraham sampai dengan hari ini, namanya sungguh terkenal. Dibicarakan di 3 agama besar. Agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam, dan juga agama Katolik. 4 agama lagi. Lanjut, yang keempat, berkat atau janji yang keempat, engkau akan diberkati. Dengan janji inilah nampak dengan jelas bahwa Abraham begitu diberkati. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Itu janji yang keenam, saudara. Janji yang kelima. Jadi siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Jadi orang-orang di sekitar Abraham, suku-suku bangsa di sekitar Abraham, barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Itu yang kelima. Yang keenam, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Jadi kalau ada bangsa-bangsa yang mencoba mengutuk Abraham dan keturunannya Israel, maka bangsa-bangsa itu akan dikutuk oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, di dalam engkau semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terbukti bahwa Yesus yang menjadi berkat bagi seluruh dunia diturunkan dari garis keturunan Abraham. Perhatikan saudara, 7 janji ini luar biasa membuat Abraham begitu diberkati Tuhan. Dan 7 janji ini kemudian dilanjutkan. Abraham punya anak 2, Ismail dan Ishak. Janji ini tidak turun kepada Ismail, tetapi janji Tuhan ini diturunkan kepada Ishak. Tapi ada orang yang mengklaim bahwa janji itu diturunkan kepada Ismail. Enggak, tidak ada. Allah hanya berjanji bahwa yang akan menjadi garis keturunan Yesus bukan dari Ismail. Karena janji ini bukan cuma berbicara tentang diberkatinya Abraham dan keturunannya, tetapi 7 janji ini untuk menyertai Abraham dan garis keturunannya untuk menurunkan Yesus sebagai manusia. Yesus tidak diturunkan dari suku bangsa keturunan Ismail. Itu pembelokan sejarah fakta. Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub. Berkat Tuhan ini tidak diturunkan ke Esau yang sulung, tapi diturunkan kepada Yakub. Kemudian Yakub punya anak 12 yang tadinya disebut dengan istilah 12 suku bangsa Israel. Karena sejak di masa Yakub diubah namanya menjadi Israel. Sejak saat Yakublah ada bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Dari 12 suku ini Allah memilih satu suku bernama suku Yehuda. Dari suku Yehuda ada 2 akhir singkat cerita, Maria dan Yusuf. Kemudian mereka menikah dan memiliki anak yang namanya Yesus. Tapi ingat, waktu Yesus datang menjadi manusia, bukan berasal dari benih Yusuf dan Maria. Amin. Yesus datang menjadi manusia bukan berdasarkan hubungan biologis Yusuf dan Maria. Yesus cuma pinjam rahimnya Maria. Bisa paham? Cuma pinjam, kemudian di dalam rahim Maria diproses oleh Roh Kudus untuk memiliki sifat yang baru namanya manusia. Perhatikan, sebelum Yesus menjadi manusia, saudara, Yesus cuma Allah
tok, cuma Tuhan saja. Tapi pada waktu dia mau meremukkan kepala iblis, dengan jalan dia mati di kayu salib, dia harus menjadi manusia. Barulah pada waktu itu, pada waktu Yesus dilahirkan dari Maria, Yesus ditambahkan sifat yang baru namanya manusia. Jadi Yesus adalah manusia Allah. Dia manusia, tapi dia Allah. Dia Allah, tapi dia punya juga sifat manusia. Tujuannya apa sifat manusianya? Untuk mati di salib. Perhatikan, cara Tuhan memperkenalkan dirinya melalui Abraham dan garis keturunannya. Perhatikan, Tuhan keren banget. Ini menjadi prinsip bagi kita sampai hari ini, saudara. Prinsipnya apa, saudara? Untuk Allah memperkenalkan dirinya kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, caranya adalah Allah memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati Yakub, memberkati keturunannya, bangsa Israel. Allah begitu memberkati. Allah membuat mujizat-mujizat yang besar. Allah membelah laut Teberau. Allah memberikan mereka makan tanpa bekerja pada waktu di padang gurun. Mereka mendapatkan roti dari sorga. Bayangkan, saudara yang terkasih, roti yang dimakan oleh bangsa Israel bukan roti yang dibikin di dapur, tapi turun dari sorga. Luar biasa, Allah memberkati orang Israel. Allah memberkati mereka dengan burung puyuh supaya mereka bisa makan daging. Allah memberkati mereka dengan tiang awan. Allah memberkati mereka dengan tiang api. Allah memberkati bangsa Israel. Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub agar semua orang bisa mengenal siapa Allahnya orang Israel. Saya mau bilang, hari ini cara kerja Tuhan untuk memperkenalkan dirinya masih sama bagi kita hari ini. Tuhan ingin dikenal oleh tetangga-tetangga kita. Tuhan ingin dikenal oleh orang-orang di tempat pekerjaan saudara. Tuhan ingin dikenal oleh setiap orang yang berjumpa dengan saudara. Allah ingin dikenal. Allah ingin dipertontonkan. Allah ingin supaya orang-orang di sekitar saudara bisa mengenal siapa Tuhan dengan cara memberkati saudara. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang pada akhirnya Tuhan tidak bisa dikenal. Pada akhirnya Tuhan tidak bisa, orang tidak bisa melihat Tuhan karena kita yang tidak mau diberkati Tuhan. Bagaimana berkat itu bisa mengalir dalam hidup kita kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan? Bagaimana berkat itu bisa mengalir dalam kehidupan kita kalau kita hidup di dalam dosa? Bagaimana berkat itu bisa mengalir dari Tuhan melalui kita dan ke orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak peduli dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk datang ibadah saja nggak mau? Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, beberapa waktu yang kemarin, waktu mengurus surat untuk pengerjaan surat gereja, saya pergi ke sebuah tempat fotokopi yang cukup terkenal di Luwuk sini. Jam 8 lewat jam 8 sudah buka toko itu. Dan jam 8 lewat sedikit, saya datang ke toko itu dan tidak ada satupun orang pekerja yang datang di toko itu. Belum ada pegawainya. Yang ada hanya pemilik toko fotokopi itu. Ya Pak Pendeta, orang-orang kerja saya belum ada yang datang, tapi biarlah saya yang kerja. Jadi Ci itu fotokopi sebanyak hampir 300 lembar. Dia sambil bercerita, ya beginilah Pak Pendeta. Bingung juga saya, siapa bosnya, siapa yang pekerjanya. Mereka tiap hari datang terlambat, belum sapu, belum beres-beres toko. Lihat pelanggan sudah banyak, tapi mereka datang terlambat. Saya harus buka toko, saya harus layani pelanggan. Pak Pendeta lihat, saya kasihan juga Ci itu kerja dengan 300 lembar untuk memfotokopi. Saudara, sekitar 1 jam kemudian mulai datang pegawai-pegawai toko. Saudara, apa yang saudara pikirkan tentang kalau pegawai yang datang terlambat? Mereka akan datang kepada tuannya dan kemudian meminta maaf dan berkata, maaf Ci, saya terlambat karena tadi ada pekerjaan, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Saudara yang terkasih, ketika pegawai itu datang dan Ci itu berkata, kenapa kamu terlambat? Kamu lihat banyak orang yang sudah datang. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh para pegawainya? Mereka semua balik marah kepada Ci itu. Ini Ci ini cerewet sekali. Kami ini belakang.
Saya bilang, wih, luar biasa. Saudara, apa yang saudara akan lakukan kepada pegawai saudara kalau mereka melakukan itu terhadap saudara? Pasti Pak Bu akan bilang apa? Dek, ini uangmu, selesai pekerjaan ini, besok nggak usah datang lagi. Kan gitu, mungkin kita akan berkata begitu. Saya mau bilang, saudara tahu, seringkali kita seperti pegawai-pegawai itu. Kita tidak peduli dengan hati bos kita. Dengan dia datang terlambat di pekerjaan, itu bentuk tidak menghormati pimpinan. Saudara lihat, kita terkadang berbuat seperti itu kepada Tuhan. Kita tidak peduli dengan perasaan Tuhan, dengan sikap hidup kita. Kita tidak peduli dengan hati Tuhan. Kira-kira Tuhan marah enggak? Tersinggung enggak? Sedih enggak? Pedih enggak? Perih enggak hati Tuhan dengan apa yang kulakukan? Dengan aku tidak masuk ke gereja, dengan aku tidak datang kepada Tuhan, dengan aku tidak berdoa, dengan aku tidak membaca Alkitab, dengan aku biasa saja sikapku kepada Tuhan. Kira-kira apakah Tuhan sedih enggak? Padahal Tuhan sudah memberkati hidupku. Bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan dari cara hidup kita, sedangkan kita tidak menghormati Tuhan? Saya belajar dari mentor saya, namanya Bapak Pendeta Pit Sambur. Dia mengatakan begini kepada saya, Git, kalau kamu datang ibadah terlambat, kamu tahu nggak? Pertama, kamu tidak menghormati, menghargai yang datang tidak terlambat. Yang kedua, kamu tidak menghargai Tuhan. Saya selalu terngiang-ngiang di otak saya perkataan beliau. Kalau kamu datang terlambat, kamu tidak menghargai orang yang datang lebih dulu beribadah, yang tepat waktu, dan kamu tidak menghormati Tuhan. Saya langsung berpikir, benar juga Pak Pendeta ini. Ya, karena beliau adalah salah satu mentor saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sampai hari ini Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau berkati kita. Tuhan mau menjadikan kita sebagai alat di mana orang bisa mengenal Tuhan. Dengan selalu memberkati kita, selalu memberkati kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan janji Allah bahwa Allah akan mendirikan sebuah bangsa yang besar, dalam proses menjadi sebuah bangsa yang besar, keturunan Yakub harus menjalani penderitaan di Mesir selama 400 tahun. Jadi sekali lagi, sebelum bangsa Israel menjadi sebuah bangsa, perhatikan saudara, sebelum Israel menjadi sebuah bangsa, Allah memurnikan mereka terdahulu dengan mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Saudara, benar-benar 400 tahun yang membuat saya benar-benar luar biasa mengatakan bahwa Alkitab itu hebat. Alkitab itu sungguh luar biasa adalah sebelum bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun, Allah sudah kasih tahu sebelumnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai dengan 14. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan, perhatikan, harus membutuhkan berapa garis keturunan dari Abraham, Ishak, anaknya, cucunya Yakub, dan cecetnya. Apa cecet atau apa? Pokoknya membutuhkan 4-5 generasi untuk sampai pada sebuah nubuatan di mana Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Sebelum itu terjadi, Allah sudah memberitahukan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham untuk akan menjadi sebuah bangsa yang besar, Israel, mereka harus diperbudak. Itu jauh sebelum terjadi, Allah sudah beritahukan kepada Abraham. Dan ternyata apa yang Tuhan bilang ke Abraham itu benar-benar terjadi. Karena setiap perkataan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Pasti akan terjadi setiap firman yang disampaikan. Kalau Tuhan mengatakan, kalau engkau mengasihiku, kalau engkau dekat denganku, kalau engkau memiliki hubungan yang dekat denganku,
Kalau engkau ingin diberkati, engkau harus hidup dekat dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan, itu yang terjadi atas hidup kita. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita selalu mengabaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita menganggap enteng apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Saudara, bagaimana kita mau bisa diberkati Tuhan? Bagaimana kita mau bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita memandang rendah setiap nubuatan, setiap firman, setiap perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita? Oleh karena itu saudara, kita perlu tahu bahwa di gereja ini ada 4 tiang pelayanan yang membuat gereja ini harus menjadi kokoh, menjadi gereja yang bermisi dengan Allah, menjadi gereja yang bertumbuh ke arah Kristus, menjadi gereja yang mencintai firman Tuhan. Yang keempat, gereja adalah keluarga Allah. Yang ketiga, tiang yang ketiga, bahwa Tuhan menginginkan gereja ini seluruh jemaatnya mencintai firman Tuhan. Bukan cuma datang beribadah, mendengarkan khotbah yang saya sampaikan, tetapi bagaimana firman Tuhan itu benar-benar menjadi bagian yang terpenting dan kita tunduk kepada firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan menegur kita, untuk kita tunduk kepada firman Tuhan, tapi kita selalu berkata, tapi kan Tuhan. Saya tadi malam mendengarkan sebuah khotbah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat besar. Dia memberikan ilustrasi seperti ini ketika berbicara tentang teguran dan sapaan Tuhan terhadap kita. Ada seorang bapak pemabuk, sangat mabuk, hampir setiap malam dia mabuk. Dan malam harinya dia mabuk dengan teman-temannya. Banyak yang dia minum. Seperti biasa, dia minum, dia mabuk, dia minum, dia mabuk. Setiap hari setelah pulang dengan jalan yang gontai, ya tidak lurus jalannya, sampai di rumah dia tertidur. Dan besok pagi bangun lagi dengan tubuh yang sakit. Dan kemudian mulai pergi kerja, dan malamnya mabuk lagi, setiap hari seperti itu. Sehingga suatu saat ketika dia mabuk pulang, dia sudah tidak bisa lagi tertidur di tempat tidurnya, dia hanya tidur di lantai. Pada waktu dia sudah sangat mengantuk dan tertidur dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, ternyata rumahnya sudah diintai oleh 2 orang penjahat yang akan mencuri rumah tersebut. Saudara, kemudian penjahat itu mulai berjalan pelan-pelan menghampiri rumah si pemabuk ini. Berdua, salah satu penjahat memegang obeng plat, mulai mencungkil jendelanya. Sedikit ribut. Saudara tahu, si pemabuk ini punya anjing kecil yang sangat pintar dan lucu. Anjing yang bersih dan sangat menyenangkan anjing ini bagi tuannya yang pemabuk ini. Saudara, pada waktu 2 penjahat ini mencungkil jendela dan bunyi tek, si anjing ini lari ke arah jendela dan mengetahui ada 2 penjahat di sebelah jendela di luar. Dia menggonggong, dengan suara gonggongan yang kecil, dan penjahat ini takut. Kemudian nunduk. Tidak puas anjing kecil ini, dia mulai membangunkan tuannya supaya bangun karena ada penjahat. Tuan, bangun. Gonggongannya mungkin seperti itu. Kong, kong, kong. Dibuka wajah si pemabuk ini. Tapi terus pemabuk ini tidur tidak bangun. Tetap anjing kecil ini menggonggong, berlari-lari menggonggong di muka wajah pemabuk tuannya ini dan tidak bangun. Dan pada akhirnya si anjing ini lari ke bagian kaki daripada tuannya. Menggigit sambil menggonggong, menggigit celananya, tarik-tarik supaya dia bangun karena ada penjahat. Dan akhirnya si pemabuk ini pun bangun dengan gontai, dengan sangat mengantuk dan sangat capek. Di belakang tubuhnya, tempat dia tidur, ada lemari dan ada laci. Dia bangun dengan wajah yang sangat mengantuk, capek karena mabuk keras. Dia membuka laci dan mengambil senjata, dan dia kokang, krek, dia tembak 2 kali, pung, pung, kena kepada anjing kecil itu, dan dia tidur kembali. Mati anjing kecil itu. Saudara akan berkata apa kepada pemabuk ini? Apa yang Ibu Ingrid katakan kepada pemabuk ini? Bodoh betul dia. Apa yang Pak Buang katakan terhadap anjing ini? Terhadap tuan pemabuk ini? Bodoh betul. Saya mau bilang, hampir tiap hari Tuhan menegur kita. Tiap hari Tuhan memberikan suaranya kepada kita. Tiap hari Tuhan mengingatkan pelanggaran kita. Tiap hari Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik kepada kita. Tapi kita selalu ambil senjata dari balik belakang tubuh kita dan menembak, pak! Karena kita tidak suka dengan teguran Tuhan. Kita tidak suka dengan firman Tuhan. Kita tidak suka dengan cara Tuhan mengingatkan tentang kesalahan kita.
tentang cara hidup kita. Kita tidak suka dan kita menjadi seorang pemabuk yang bodoh menembak anjing kecilnya yang mengingatkan dia ada 2 penjahat di luar sana. Begitulah cara hidup kita seringkali, saudara. Benar, firman Tuhan yang disampaikan di atas mimbar tentang kebenaran firman Tuhan itu membangunkan kita untuk kita sadar bahwa ada penjahat di luar sana yang akan mengganggu hidup kita. Benar, firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata 2 yang ketika masuk ke dalam hati kita itu akan mengiris-ngiris hati kita. Tetapi itu cara Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Ketika saudara membaca Alkitab secara pribadi dan Tuhan menegur kesalahan kita, menegur tentang dosa-dosa kita, respon saudara terhadap panggilan Tuhan dan tunduk kepada panggilan firman Tuhan. Jika tidak, kita akan menjadi seperti pemabuk-pemabuk yang bodoh yang mengabaikan gonggongan anjing kecil yang lucu dan pintar yang mengingatkan dia. Kita selalu berkata kepada Tuhan, tapi Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan mengenai tentang bangsa Israel yang diperbudak 400 tahun, itu yang terjadi atas mereka. Firman Tuhan punya kekuatan yang dahsyat ketika kita meresponnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, hal ini diawali terjadinya sebuah kelaparan sampai mereka diperbudak selama 400 tahun. Perhatikan, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi gini, saudara, perhatikan. Jadi Tuhan, saya hapus dulu ya. Oke, perhatikan. Ini penting banget nih. Ini prinsipnya luar biasa banget. Oke, perhatikan. Jadi ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya, tanah Ur Kasdim, keluar dari negerinya, Abraham itu udah sampai di tanah Palestina. Abraham bilang, Allah bilang, diam di tanah Palestina, apapun yang terjadi, aku tetap Allah dan akan memberkati engkau. Apapun situasinya, jangan pergi kemana-mana, jangan membaur kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ketika kelaparan terjadi, perut mulai lapar, Allah bilang, jangan kemana-mana Abraham, tetap di Palestina, karena itu adalah tanah yang akan memberkati. Karena itu adalah tanah janjiku kepadamu, aku akan memberkati engkau. Tapi pada waktu kelaparan, Abraham pergi ke Mesir, kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, meminta bantuan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan bilang, berdiam di Palestina, aku akan berkati engkau, sekalipun dalam kelaparan. Tapi Abraham tidak peduli dengan firman Tuhan, lebih percaya kepada kata hatinya, pergi ke Mesir. Anaknya Ishak, perhatikan baik-baik. Kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 26 ayat 2 dan sampai 6. Kejadian 26. Kejadian pasal 26 ayat 2 sampai 6. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Perhatikan, Ishak pun pada waktu di tanah Palestina, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, sekalipun lapar, aku akan memberkati engkau. Apalagi, aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Tuhan bilang, Pak Buang, Ishak kelaparan, Abraham kelaparan. Karena ada zaman kelaparan pada waktu itu, Tuhan bilang diam di tanah Palestina, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, jangan pergi ke Mesir. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan, mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Tuhan bilang diam di hadiratku, ikuti firmanku, hidup di dalamku, aku akan memberkati engkau. Tetapi Abraham, Ishak dan Yakub tidak tunduk. Mereka lebih mementingkan perut mereka dibandingkan dengan firman Tuhan. Mereka lebih tunduk kepada rasa lapar mereka dibandingkan Tuhan bilang, walaupun engkau lapar, diam di negeri Palestina ini, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, jangan pergi ke Mesir. Tetapi lihat, Ishak, Abraham dan Yakub
pada akhirnya pergi ke Mesir, tidak percaya kepada firman Tuhan, mengabaikan janji Tuhan. Mereka lebih senang melawan Tuhan dibandingkan tunduk kepada janji firman Tuhan. Ini menyedihkan hati Tuhan, sangat menyedihkan. Dari dulu sampai sekarang Tuhan disakiti hatinya, dibuat sedih hati Roh Kudus, hati Tuhan, ketika kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Contoh yang paling gampang, hai istri-istri, tunduklah engkau kepada suamimu dalam segala hal. Tapi Tuhan tidak mau tunduk. Hai suami-suami, kasihlah istrimu kerja, kasih makan, jadi saluran berkat bagi istri dan anak-anak dengan cara yang baik. Tapi Tuhan, ini untungnya gede Tuhan, untungnya besar Tuhan. Ya biarlah gak apa-apa kan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak. Dalam keadaan terjepit sekalipun, tunduklah kepada firman Tuhan, tunduklah kepada keinginan Tuhan. Sebuah pertanyaan yang besar yang harus saudara dan saya jawab hari ini. Benarkah saudara mencintai firman Tuhan? Benarkah saudara benar-benar menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara? Benarkah saudara benar-benar tunduk kepada kebenaran firman Tuhan? Jika tidak, maka kita sedang memberontak seperti Abraham, Ishak, dan Yakub kepada Tuhan terhadap janji dan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi? Ingat, dalam dispensasi kita selalu belajar, petajaman yang kita pelajari selalu memiliki prinsip. Satu, tokohnya. Tokoh di dalam zaman perjanjian adalah Abraham. Apa perintahnya? Apa peraturannya? Jangan membaur kepada bangsa lain dan percayalah kepada janji Tuhan. Tuhan bilang, diam, aku akan memberkati dan menyertai engkau. Jangan pergi ke Mesir. Tapi Abraham bergaul dengan orang-orang yang menyembah kepada berhala dan meminta bantuan kepada penyembahan berhala. Mereka tidak tunduk kepada pimpinan Tuhan, tapi tunduk kepada berhala-berhala. Tunduk kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kegagalannya, mereka memberontak. Mereka disuruh untuk diam, tapi mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih tunduk kepada Raja Mesir dibandingkan dengan Tuhan. Mereka tidak peduli terhadap firman Tuhan. Hukumannya, apa hukuman bangsa Israel keturunan Abraham? Karena mereka tidak tunduk dan mereka bergaul akrab dengan orang-orang tidak percaya, meminta bantuan kepada orang tidak percaya, dibandingkan dengan tunduk kepada janji Tuhan. Aku akan menyertai dan memberkati engkau. Akhirnya saudara, hukuman mereka adalah mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Jadi perbudakan orang Israel di tanah Mesir itu adalah hasil dari pemberontakan mereka. Harusnya, sekali lagi, harusnya mereka sudah menikmati Palestina. Harusnya mereka sudah menikmati masa depan mereka. Harusnya mereka sudah menikmati janji-janji Tuhan. Tapi masa depan mereka terhambat. Janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup mereka. Belum tergenapi dalam hidup mereka. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji tentang masa depan kepadamu. Tuhan memberikan janji tentang keluargamu. Tuhan memberikan janji kepada anak-anakmu. Tuhan memberikan janji di dalam kehidupanmu. Tetapi janji Tuhan tidak akan atau belum tergenapi dalam hidupmu ketika engkau tidak hidup di dalam Tuhan. Saya sedikit bersaksi, tahun 98, sebelum saya sekolah Alkitab, saya tergila-gila dengan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dan pada akhirnya saya memiliki sebuah judul hidup dalam hidup saya, memenangkan masa depan. Ketika engkau tidak tawar hati, ketika engkau bertindak hati-hati, ketika engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri hidup di dalam dosa, ketika engkau memperkatakan Taurat firman Tuhan, maka aku akan memberikan masa depan yang penuh dengan kemenangan dan harapan. Itulah janji Tuhan kepada hidup saya pada waktu tahun 98. Sejak saat itu saya pegang klaim janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kemenangan masa depan dalam hidup saya. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, saya tidak pernah melihat Tuhan tidak memberkati saya. Saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan tidak memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup saya. Dan saya mulai melihat bahwa janji itu bukan hanya tergenapi pada diri saya, tapi juga tergenapi pada anakku. Kalau kita mau percaya kepada penyertaan, kalau kita mau percaya kepada janji Tuhan, kalau kita mau tunduk kepada firman Tuhan, saya bisa melihat bagaimana Tuhan memberkatiku, memimpin hidupku, memenangkan masa depanku. Dan saya mulai melihat berkat itu mengalir kepada anakku.
seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara juga pegang janji Tuhan dalam hidup saudara untuk hidup dalam Tuhan? Apakah saudara mau tunduk kepada firman Tuhan? Apakah saudara mau tunduk kepada janji-janji Tuhan? Apakah saudara mau tunduk kepada keinginan Tuhan? Jika tidak, maka buang jauh-jauh, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Amin.